Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita bersama-sama menyimak video pembelajaran tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Adapun tujuan pembelajaran dari video ini adalah setelah mengamati video pembelajaran ini, siswa dapat mengetahui pengertian serta manfaat hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian, siswa dapat menunjukkan perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dan guru dalam kehidupan sehari-hari. Kita masuk ke materi hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat dan patuh kepada orang tua merupakan kewajiban setiap anak. Istilah lain berbakti kepada orang tua adalah birrul walidain. Menurut Al-Atsari, maksud berbakti adalah menaati kedua orang tua dengan melakukan semua apa yang mereka perintahkan, selama hal tersebut tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Jadi kita harus menaati dan mematuhi semua perintah yang diberikan oleh orang tua kita selama hal tersebut baik dan tidak menyuruh kita untuk bermaksiat kepada Allah. Kemudian lanjut, ayat Al-Quran yang menerangkan tentang perintah berbakti kepada orang tua itu disandingkan dengan larangan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Al-Quran tersebut itu adalah terdapat pada surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24. Lima hal yang dapat kita ambil pelajaran dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 sampai dengan 24, yaitu janganlah engkau mengatakan kepada orang tua dengan perkataan Ini artinya apabila orang tua kita menyuruh kita, misal kita lagi asik main HP, orang tua menyuruh kita untuk mengantarkan belanja, janganlah kita nanti bu, nanti lagi asik nih, jangan seperti itu tidak boleh. Kemudian jangan membentak, berkata huf aja tidak boleh, apalagi membentak. Kemudian yang nomor 3, bertutur kata dengan perkataan yang baik. Tentunya kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua harus bertutur kata dengan perkataan yang baik pada dua orang tua kita. Kemudian merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Ini artinya jangan merasa sok kita pendidikannya lebih tinggi dari orang tua kita. Kita tidak mau merendahkan diri, menganggap orang tua kita ini kita lebih pintar. Itu tidak boleh. Sebagai anak yang berbakti itu kita harus
merendahkan diri kepada orang tua dengan penuh kasih sayang. Selanjutnya, selalu mendoakan kedua orang tua. Adapun manfaat, hormat, dan patuh kepada orang tua itu diantaranya adalah dengan berbakti kepada orang tua itu merupakan amalan yang utama dalam ajaran agama Islam. Berbuat baik kepada orang tua mengantarkan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha orang tua itu adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berbuat baik kepada orang tua dapat menghindari murka Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada orang tua menjadi sebab masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Adapun cara berbakti kepada orang tua yaitu dalam kehidupan sehari-hari, misalnya itu bertutur kata dengan perkataan yang sopan, kemudian bersikap santun baik di rumah maupun ketika di luar rumah, membantu kesibukan orang tua di rumah, kemudian melaksanakan amanah orang tua, mendoakan kedua orang tua kita. Cara berbakti kepada orang tua yang sudah meninggal yaitu merawat jenazah dengan baik, kemudian menjaga nama baik orang tua. Walaupun orang tua kita sudah meninggal, kita tetap mempunyai kewajiban untuk menjaga nama baik martabat orang tua kita dan menjalin silaturahmi yang telah dijalankan orang tua. Misal menjalin silaturahmi kepada saudara-saudara orang tua kita yang sudah meninggal, menjalin silaturahmi kepada teman-teman orang tua kita yang sudah meninggal, itu juga merupakan bentuk berbakti kita kepada orang tua kita yang sudah meninggal. Kemudian yang tidak pentingnya adalah menunaikan janji orang tua. Misalnya orang tua kita mempunyai janji dan janji itu belum bisa ditepati sewaktu orang tua kita masih hidup, maka kita sebagai anak yang berbakti kepada orang tua mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk melaksanakan janji orang tua tersebut. Kemudian materi yang selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Dengan kata lain, guru mempunyai dua tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakteristik peserta siswa. Dalam kajian Islam, guru disebut dengan murabi, mu'alim, dan mu'adib. Dengan kata lain, guru mempunyai dua tugas yang mulia, yaitu menyampaikan ilmu pengetahuan dan membentuk karakteristik siswa. Habib Toha memberikan pengertian tentang murabi adalah orang yang memiliki sifat
sifat Rabbani, yaitu nama bagi orang yang bijaksana dan terpelajar dalam bidang pengetahuan. Sedangkan mu'alim bersifat pemberian atau menyampaikan pengertian, pengetahuan atau keterampilan. Jadi ini adalah gambaran seorang guru. Guru adalah membentuk karakter siswa yang baik dalam proses pembelajaran di dalam sekolahan. Kemudian guru adalah orang yang mempunyai ilmu yang untuk disampaikan kepada para siswa-siswanya. Kemudian sementara mu'alim adalah memberi adab dan mendidik peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ini maksudnya adalah memberi adab ini adalah membentuk karakteristik siswa yang beradab dan mendidik peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian cara berbakti kepada guru. Ini ada beberapa hal cara berbakti kepada guru yang masih mengajar atau guru kita yang ada di sekolahan. Itu diantaranya adalah senyum, salam, sopan, santun dalam bertemu. Kemudian memperhatikan saat menjelaskan materi. Melaksanakan tugas belajar dengan sebaik-baiknya. Kemudian bertanya dengan cara yang santun. Itulah beberapa hal tentang cara berbakti kepada guru. Yaitu kita harus senyum, salam, serta sopan saat bertemu. Kemudian memperhatikan saat menjelaskan materi, melaksanakan tugas pelajaran dengan sebaik-baiknya, bertanya dengan cara yang santun. Kemudian kepada guru yang pernah mengajar, ini maksudnya guru kita yang sudah pernah mengajar kita, misalnya guru SD, guru SMP, dan sebagainya. Tentunya itu harus dihormati dengan cara menjalin silaturahmi. Kemudian mendoakannya, maksudnya mendoakan guru kita yang pernah memberikan ilmu, yang pernah memberikan pengetahuan kepada kita. Terus melaksanakan amanah yang diberikan oleh guru kita. Kemudian lanjut. Orang tua memiliki kedudukan tinggi dalam Islam. Perintah berbuat baik kepada orang tua diletakkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kewajiban beribadah kepadanya. Selain hormat dan patuh kepada kedua orang tua, kita juga diwajibkan hormat dan patuh kepada guru. Itu karena guru merupakan orang tua kedua. Mereka mendidik dan mengajarkan ilmu dengan penuh keikhlasan. Tahukah kamu bahwa guru adalah orang tua dan teman
orang tua. Dan teman juga harus dihormati. Apabila kamu menghormati mereka, maka mereka juga akan menghormatimu. Apabila kita menghormati orang lain, maka orang lain juga akan menghormati kita. Ini adalah merupakan simpulan atau materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Setelah mempelajari video pembelajaran ini, kita menjadi tahu apa sebenarnya manfaat, apa sebenarnya yang menjadi kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari untuk menghormati orang tua dan guru. Kemudian anak-anak, ini ada tugas kelompok buat kalian untuk mengamati gambar di bawah. Kalian mengamati gambar yang terdapat dalam video pembelajaran ini, kemudian sebutkan dan jelaskan maksud dari masing-masing gambar. Perhatikan gambar berikut. Gambar yang pertama, coba kalian gambarkan apa maksud dari gambar tersebut. Kemudian gambarkan apa yang menjadi yang sudah kalian lihat tentang gambar-gambar berikut. Demikian materi tentang hormat dan patuh kepada orang tua. Semoga dapat bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.